Ganda putra Indonesia, Sabar dan Reza, hadapi tantangan berat di Malaysia Open 2025. Siapa sangka, ganda putra Indonesia Sabar dan Reza harus melawan musuh berat di setiap babak Malaysia Open. Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi Isfahani, tengah bersiap menghadapi tantangan berat di ajang Malaysia Open 2025. Turnamen ini bukan sembarang turnamen, karena termasuk dalam kategori Super 1000, yang berarti persaingan di sini adalah yang tertinggi dan paling ketat di dunia bulu tangkis. Sayangnya, Sabar dan Reza tidak datang dengan status unggulan, sehingga perjuangan mereka akan dimulai dari bawah. Jika jadwal tidak berubah, pasangan muda ini akan memulai langkah mereka dengan menghadapi ganda Denmark, Rasmus Kjaer dan Frederik Sogaard. Menariknya, Sabar dan Reza belum pernah bertemu dengan pasangan Denmark ini sebelumnya. Namun, salah satu keuntungan yang bisa menjadi motivasi mereka adalah keunggulan peringkat dunia. Sabar dan Reza saat ini berada di posisi 11, sedangkan Kjaer dan Sogaard berada di peringkat 15. Walaupun perbedaan ini tidak terlalu besar, dominasi ranking tentu memberikan kepercayaan diri tambahan untuk pasangan Indonesia. Namun, perjalanan mereka tidak akan mudah meskipun berhasil mengalahkan pasangan Denmark tersebut. Undian turnamen menempatkan Sabar dan Reza dalam situasi penuh tantangan. Jika melaju ke babak berikutnya, mereka kemungkinan besar akan bertemu dengan pasangan kuat asal Tiongkok, He Jiting dan Ren Xiangyu. Kabar baiknya, Sabar dan Reza memiliki catatan gemilang melawan pasangan ini. Mereka telah bertemu sebanyak 2 kali sepanjang tahun 2024, dan keduanya berakhir dengan kemenangan bagi pasangan Indonesia. Hebatnya lagi, semua kemenangan tersebut diraih dalam 2 game langsung, sebuah pencapaian yang tentu saja memberikan kepercayaan diri tinggi. Namun, perjalanan tidak berhenti di situ. Jika terus melaju, tantangan besar lainnya sudah menunggu di babak perempat final. Kali ini, mereka harus menghadapi pasangan nomor 1 dunia, Kim Astrup dan Anders Kaarup Rasmussen dari Denmark. Ini akan menjadi pertemuan ketiga antara kedua pasangan. Sayangnya, dalam 2 pertemuan sebelumnya, Astrup dan Rasmussen selalu keluar sebagai pemenang. Kekalahan terakhir bahkan terjadi di ajang besar, BWF World Tour Finals 2024. Catatan ini tentu menjadi momok, tetapi sekaligus bahan bakar untuk Sabar dan Reza untuk membalaskan dendam mereka. Sementara itu, Indonesia juga mengirimkan pasangan unggulan lainnya, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, di sektor ganda putra. Pasangan ini juga menghadapi tantangan tersendiri di Malaysia Open. Mereka dijadwalkan bertemu dengan ganda tangguh asal Malaysia, Ong Yusin dan Theo Yi, pada pertandingan pembuka. Fajar dan Rian, yang kerap menjadi andalan Indonesia, tentu akan berusaha memberikan yang terbaik untuk menjaga nama besar bulu tangkis tanah air di ajang internasional. Malaysia Open 2025 ini bukan sekadar turnamen biasa. Ini adalah panggung di mana setiap pemain dituntut untuk memberikan performa terbaik mereka. Untuk Sabar dan Reza, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi. Dengan modal semangat juang, strategi matang, dan pengalaman dari pertandingan sebelumnya, pasangan ini diharapkan mampu menghadapi setiap rintangan yang menghadang. Jika mampu mengatasi tekanan dan bermain dengan fokus, bukan tidak mungkin mereka akan menciptakan kejutan besar di turnamen ini. Tidak hanya fokus pada prestasi individu, Sabar dan Reza juga membawa harapan besar dari masyarakat Indonesia. Sebagai wakil negara, mereka diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk menggeluti bulu tangkis dan mengukir prestasi serupa di masa depan. Tekanan tersebut tentu tidak ringan, namun seringkali justru menjadi pemacu semangat bagi atlet-atlet terbaik. Dukungan moral dari para penggemar setia juga akan menjadi elemen penting dalam perjalanan mereka. Sorakan dan doa dari tribun, baik secara langsung maupun virtual, akan menjadi energi tambahan yang tidak ternilai. Pengalaman dari berbagai turnamen sebelumnya membuktikan bahwa kehadiran dukungan semacam ini seringkali menjadi faktor pembeda dalam pertandingan-pertandingan penting. Pada akhirnya, keberhasilan di Malaysia Open akan bergantung pada kemampuan Sabar dan Reza untuk tetap menjaga fokus dan bermain tanpa beban. Mereka perlu melihat turnamen ini sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, sembari tetap memberikan segalanya di lapangan. Dengan pola pikir yang positif dan tekad yang kuat, mereka bisa membuka jalan menuju prestasi yang lebih gemilang. PBSI berpisah dengan Naga Api, Harry, tapi apakah Malaysia akan jadi pelabuhan barunya? Harry resmi mengakhiri perjalanan panjangnya sebagai pelatih. Harry Iman Pierre Ngadi, nama yang begitu lekat dengan dunia bulu tangkis Indonesia, kini resmi mengakhiri kiprahnya sebagai pelatih di pelatnas PBSI.
Sosok yang kerap dijuluki naga api ini telah memberikan dedikasi luar biasa selama lebih dari 3 dekade, melatih dan mencetak para juara dunia. Namun, pengumuman susunan pelatih pelatnas terbaru pada tanggal 20 Desember 2024 menandai berakhirnya era Harry Ipi di pelatnas PBSI. Harry memulai karirnya di pelatnas PBSI sejak tahun 1993. Dari tangan dinginnya, ganda putra Indonesia meraih kejayaan yang tak terlupakan. Nama-nama seperti Chandra Wijaya dan Tony Gunawan yang menjuarai All England tahun 1999 serta Olimpiade Sydney tahun 2000 adalah buah dari kepelatihan Harry. Tidak hanya itu, pasangan Chandra Wijaya dan Sigit Budiarto juga berhasil meraih gelar juara All England tahun 2003 serta juara dunia tahun 1997. Prestasi lain yang tak kalah membanggakan adalah medali perunggu Olimpiade Athena tahun 2004 yang diraih oleh Vladi Limpele dan Eng Hian. Tidak berhenti di situ, Harry Ipi terus mencetak sejarah. Di bawah bimbingannya, Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan menjadi pasangan ganda putra yang disegani dunia. Begitu pula dengan Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Gideon yang sempat menduduki peringkat 1 dunia selama beberapa musim. Bahkan, ganda putra Indonesia pernah mencatatkan sejarah dengan 2 pasangan sekaligus, yakni Hendra Ahsan dan Kevin Marcus, yang merajai peringkat 1 dan 2 dunia. Pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto juga tak luput dari sentuhan magis Harry, menjadi salah satu ganda putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Namun, perjalanan Harry Ipi di pelatnas PBSI tidak selalu mulus. Pada bulan September tahun 2023, PBSI memutuskan untuk memindahkan Harry dari sektor ganda putra ke sektor ganda campuran. Perubahan ini terjadi di bawah kepemimpinan Agung Firman Sampurna yang kemudian digantikan oleh M. Fadil Imran. Saat kepemimpinan berganti, PBSI melakukan langkah besar dengan membuka rekrutmen terbuka untuk pelatih teknik. Dari proses ini, susunan pelatih pelatnas mengalami perombakan signifikan. Ironisnya, Harry Ipi tidak termasuk dalam susunan pelatih baru yang diumumkan oleh PBSI pada Desember 2024. Statusnya kini menjadi bebas. Namun, kabar menarik muncul ketika Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia, BAM, dilaporkan telah menunjukkan minat untuk merekrut Harry Ipi. Tawaran ini tentu menjadi sorotan, mengingat pengalaman dan reputasi Harry yang tak diragukan lagi di kancah internasional. Keputusan PBSI untuk tidak lagi melibatkan Harry dalam struktur kepelatihan tentu menimbulkan pertanyaan besar. Sebagai pelatih yang telah membawa Indonesia ke puncak dunia, kehilangan Harry Ipi adalah sebuah kehilangan besar. Namun, ini juga menjadi peluang bagi Harry untuk melanjutkan kiprahnya di tempat lain. Jika benar Harry bergabung dengan BAM, ini akan menjadi tantangan baru sekaligus peluang untuk membuktikan bahwa naga api masih menyala terang. Pengaruh Harry di dunia bulu tangkis tidak hanya terbatas pada catatan prestasi, tetapi juga pada warisan yang ia tinggalkan. Banyak pelatih muda yang terinspirasi oleh gaya melatih dan pendekatan Harry yang selalu menekankan disiplin dan kerja keras. Selain itu, Harry juga dikenal sebagai sosok yang mampu membangun chemistry luar biasa dengan para atlet, membuat mereka mampu tampil maksimal di setiap pertandingan. Kini, publik bulu tangkis Indonesia hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana langkah berikutnya dari Harry Ipi. Apakah ia akan menerima tawaran dari BAM, ataukah memilih untuk berkarya di tempat lain? Yang pasti, kiprah Harry di dunia bulu tangkis belum selesai. Sebagai pelatih dengan segudang pengalaman dan prestasi, ia masih memiliki banyak hal untuk diberikan kepada dunia bulu tangkis. Harry Iman Pierre Ngadi mungkin telah meninggalkan pelatnas PBSI, tetapi semangatnya akan terus hidup. Para atlet yang pernah ia latih adalah bukti nyata dari dedikasinya. Dan meskipun ia kini berada di persimpangan jalan, satu hal yang pasti, nama Harry Ipi akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah bulu tangkis Indonesia. Masa depan mungkin tidak bisa ditebak, tetapi dengan rekam jejak yang ia miliki, Harry Ipi akan terus menjadi legenda yang inspiratif bagi generasi mendatang.